Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah nih ya. Aku selalu gitu. Udah nih ya. Ya. Aku nggak tahu soalnya tanda dia cuma bilang recording, nggak tahu ini tuh udah mulai apa belum gitu loh. Terus ada Heeh. tiba-tiba ada gembok hijau tuh aku nggak ngerti maksudnya apa. Oke lah. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ami puasa Udah ya, maaf, ini. maaf. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya, ya maksudnya Waalaikumsalam gimana ya warahmatullahi perbedaan wabarakatuh. waktu kan. Mm-mm. Oke, daripada perbedaan keyakinan. Apa namanya? Gue yakin banget, lo nggak yakin banget gitu ya. Iya, iya. Itu pula ininya. Oke, selamat datang kembali. Ini acara yang belum punya nama. Tapi mungkin kandidat namanya kemarin 3D plus 1 MCMK gitu ya. 3D plus 1 MCMK. Jadi 3 Ribet dokter, ya. tapi satu dokternya nggak ada nih. Lagi apa namanya? Satu Lagi dokter. halangan lah, nggak tahu apa ininya. Alasannya, it's okay. Plus 1 MCMK, mantan calon mahasiswa kedokteran, yaitu saya. Ya. Nah, jadi di episode ini saya itu pengen menebus kesalahan, bukan kesalahan ya, menebus masa lampau. Masa lampau. Saya pengen kuliah lagi. Saya pengen kuliah kedokteran. Saya pengen kuliah kedokteran lagi, tapi kok kayaknya nggak mungkin gitu kalau kuliah beneran, ya kan? Dari sisi finansial, dari sisi waktu, dari sisi tenaga, dan dari sisi umur kayaknya agak susah kalau saya kuliah lagi. Jadi saya meminta bantuan 3 dokter yang cantik-cantik ini. Ya Allah. Untuk menjadi dosen saya ya. Jadi istilahnya kuliah 1 tahun itu akan kita kompres jadi 1 jam. Wow. Atau 1 jam setengah atau plus minus lah, berapapun habis gitu ya. Nah, jadi konsepnya itu saya akan diberi pertanyaan-pertanyaan ya tentang dunia kedokteran, tentang isu-isu medis ya kan, dan saya akan mencoba menjawab. Kalau saya benar tentu saya dapat poin ya kan. Kalau salah ya dapat gitu ya. Nah, nanti fair. Iya, fair. Kalau benar dapat, kalau salah nggak dapat, ngapain dibilang gitu kan? Kalau dan passing grade-nya berapa tadi? Berapa Gi passing grade-nya Gi? Bu Gigi kasih berapa FF? Ini bikin 10 pertanyaan nih. 5 dulu enggak? 50? Mau berapa? Bukan. Pertanyaannya berapa nih jadinya? Mau 5, mau 10, mau berapa? Mau 10 boleh, kayaknya kalau 10 kita bisa hitung lah, kalau misalnya Bang Ami jawab 7, 70. Berarti berapa ya? 60 lah yuk. 60 lah yuk. 60 ya, oke. Pikirnya 60%. Jadi kalau saya lulus 60 ya, 60 nih kan? Iya, 60. Kalau lulus saya dapat 60%, maka minggu depan saya akan masuk tahun kedua insya Allah. Iya, boleh. Itu ya. Boleh. Gitu ya. Setelah tahun keempat, kalau saya udah lulus 4 tahun, berarti saya dapat nggak mungkin esket, karena Bu Dokter ini nggak bisa memberikan gelar yang resmi gitu kan. Untuk dikti pula gitu. Jadi esketan apa sih? Sarjanaan apa ya istilahnya, esketan. Nanti setelah dapat esketan, kita akan koas-koasan. Oh, berarti koas-koasan masuk stase penyakit dalam sama Kak Kiki. Kita bikinlah prakteknya apa gitu kan, pakai air apa kita inilah, atau apa belah buah gitu kan. Kita bikin challenge nanti. Pokoknya saya pengen kuliah lagi nih, kuliah kedokteran lagi nih. Kenapa dulu nggak saya ambil? Oke, silakan dimulai soalnya. Bu Febi. Febi dulu, kita gantian aja, Kak Kiki mau? Ya udah. Boleh. Ini soalnya soal tahun 1, soal tentang dasar-dasarnya kedokteran. Febi akan mengambil soal tentang pelajaran dasar, yaitu nilai-nilai luhur dalam profesi kedokteran, Bang Ami. Oke. Oh my God, pelajaran anak tahap tahun ya kan, 1 Kak? banget. Itu pertama. Bentar. Anggi kirim message. Bentar ya. Maaf Bang, Kak Febi duluan aja, nanti menyusul anak masih melek. Oke, siap, ditunggu gitu ya. Siap. Oke, enggak.
Oke, siap senyamannya aja gitu ya. Sip. Oke, gimana nilai luhur kedokteran? Oke. Iya, betul. Jadi kalau aku nunggu nih. Bentar. Ini soalnya tentang pilihan ganda aja. Pilihan ganda, betul. Aku nggak bisa kalau esai, jangan. Enggak lah, janganlah. Ini jadi papan dalam skor ya. Ya. Jadi dalam nilai-nilai luhur fungsi kedokteran itu dia kan terangkum dalam kode etik gitu, dan itu sudah ada sejak zamannya Hippocrates, zamannya Ibnu Sina juga ada. Nah, ada satu istilah yang disebut sebagai dokter itu dia berprofesi karena dia memenuhi tugasnya sebagai panggilan tugas gitu. Dan dia itu bebas dari biaya, bebas dari tekanan, bebas dari bebas dari segala tekanan, dan dia menjalankan tugasnya sebagai panggilan. Ini disebut sebagai apa? A, altruisme, yang B, responsibility. A, altruisme. A-L-T-R-U-I-S-M-E kan? Altruisme atau responsibility. Responsibility. Jadi nilai luhur apa yang dimaksud dari pernyataan barusan? Nilai luhur altruisme atau nilai luhur responsibility? Nggak boleh Google ya? Nggak boleh. Curang. Altruisme, aduh apa ya? Kok kayaknya namanya nih familiar gitu. Altruisme, responsibility. Kalau responsibility kan jelas ya, tanggung jawab ya. Tapi kok? Iya. Ini, aduh, altruisme. Intinya dokter bekerja karena memang itu suatu panggilan tugas dia menolong, dan dia melakukan pekerjaannya itu lepas dari segala tekanan. Oke. Dari pihak manapun. Altruisme. Jadi dokter itu menjalankan prinsip apa sebenarnya? Altruisme atau responsibility. Ini karena durasi ya. Okelah, aku pilih A, altruisme. Kayaknya lebih ini gitu, lebih masuk gitu. Gimana Dok? Ya, baiklah. Jawabannya betul. Altruisme. Jadi nilai-nilai luhur. Jadi nilai perilaku altruistik itu adalah suatu perilaku yang menolong dan bukan karena adanya tekanan atau kewajiban dari pihak-pihak tertentu. Dia sifatnya sukarela, tidak karena tadi yang kayak saya bilang, tekanan misalnya dari pemerintah atau dari unsur-unsur lainnya, dan dia tindakan tersebut tidak merugikan orang. Oke. Dan memusatkan perhatiannya dengan motivasi untuk membantu orang lain. Perilaku altruistik. Titisan gitulah, titisan orang mulia gitulah. Iya. Jadi yang nggak boleh disalahkan, nggak boleh pokoknya perilaku dia mulia lah gitu. Iya. Kalau responsibility? Sebenarnya responsibility itu sebenarnya bagian dari altruisme itu, tapi responsible itu terlalu sempit, dia lebih ke karena saya bertanggung jawab sebagai dokter, maka saya harus menjaga kemaslahatan kesehatan masyarakat, sampai di situ aja gitu. Tapi kalau orang yang melakukan altruistik ini innamal a'malu binniyat gitu ya. Iya. Jadi harus luhur gitu ya. Iya, betul. Itu adalah nilai luhur dari kedokteran itu. Dan itu memang sudah tercatat di Hippocrates. Sumpah Hippocrates. Sumpah Hippocrates, betul ya. Ya. Oke. Siap. Saya siap soal berikutnya, Bu. Selanjutnya Dokter Kikil. Pakai WhatsApp kalian ya? Enggak, ini aku lain. Transfer. Dokter Febi lagi banyak di konsul kayaknya. Oh iya. Ini enggak ngestok yang enggak. Boleh di-spill di sini? Apa? Boleh di-spill di sini?
Nge-stop Nanti lah, yang tahun kedua lah kita spill. Tahun kedua kita spill. Ini masih tahun pertama ini kan. Nah. Altruisme, oke. Oke, soal kedua gimana? Selanjutnya. Apa ya? Aku nih? Ya. Yang gampang-gampang aja lah ya. Ami tahu penyakit diabetes, Mi, sakit gula. Diabetes mellitus, oke. Pernyataan berikut betul atau salah? Diabetes mellitus bisa sembuh. Bentar. Tapi kan ada yang type 1, type 2 kan? Oh ya, pintar anaknya. Ya boleh deh. Diabetes mellitus tipe 2. Ini Bang Ami PPDS IPD semester 0 kayaknya nih. Ini kebiasaan Ami saudara-saudara adalah pelajaran kelas 1, kita lagi kelas 1, dia udah nyampe pelajaran kelas 3. Iya. Orang bahas soal ulangan, Bang Ami bahas soal SPB. Diabetes ini enggak gitu juga lah, Feb. Masih apalah, pacaran juga lah. Apa sih? Aku menahan lisanku nih, nanti tersebut pula. Bentar. Diabetes itu kekurangan hormon insulin kan, karena dia gula darahnya tidak bisa terkonversi ke gula hati, glikogen ya kan, glukosa tidak bisa terkonversi ke glikogen. Dari biologi SMA itu. Mantap. Insulin itu dari pankreas kan sekresinya? Iya. Tapi bisa sembuh nak ya? Yang type 1 itu, bentar, aku nak tahu type 1, type 2. Satu genetis, satu karena behavior. Mantap. Aisma, bisa sembuh. Tapi aku lihat kok orang ini kayak disuntik insulin gitu kalau yang udah kena diabetes ini kan, terus bawa apanya tuh kemana-mana gitu kan. Ini juga ngeri juga sih. Semua diabetes kayak gitu. Itu obat yang kakak resepkan tuh, Kak. Nanti saya telepon bisa lagi. sembuh nggak ya? Kan jawab maksudnya. Dan rasanya kayaknya setiap di poli itu yang diulang terus ke pasien-pasien. Aku nggak bisa sembuh. Berarti B ya? Kalau B nggak bisa sembuh kan? Ya. Bentar, aku kunci dulu jawabannya. B. Kunci ya. B nggak bisa sembuh. Oke, jawabannya benar. Yes. Jadi diabetes mellitus tipe 2 itu biasanya yang kayak karena apa namanya nih? Genetik ya? Bukan. Bener yang DM tipe 1 yang genetik. Kalau genetik tipe 1 yang genetik. Tipe 2? Ya, tipe 2 yang karena istilahnya resistensi insulin. Gara-gara kita terlalu banyak makan yang bergula-gula, manis-manis. Pankreas kita kecapean untuk memproduksi insulin yang bisa catch up sama gula tinggi tersebut. Akhirnya ibarat pabrik yang overload, rusak sendiri dia. Jadi istilahnya untuk pasien-pasien diabetes mellitus, kawan-kawan, saudara-saudara semua adalah terkendali ya, tidak ada yang sembuh. Tidak ada yang sembuh tapi terkontrol gitu ya. Mau pakai obatnya dokter, mau pakai apalagi Fev, jamu apalah segala macam. Pakai daun pohon insulin ada pula itu. Ekstrak kulit manggis. Garcia apa namanya? Kabar gembira untuk kita semua kan. Diabetes saya hilang. Katanya. Sekalian orangnya juga hilang. Jadi bisa insulin resisten ya? Iya. Itu berarti kritikal sekali bahwa kita menjaga behavior makan ya? Yes. Yeah. Says the one who eats instant noodle every day last 2 weeks. Oke. Itu patut. Jadi buat teman-teman ya, jadi ternyata ini maksudnya aku ngasal jawabannya tuh karena aku kira salah kira tadi. Aku kira Tiki yang type 2 itu yang genetik. Bukan ya? Yang type 1 yang genetik. Kalau genetik nggak mungkin sembuh kan? Iya, itu nggak mungkin makanya sembuh. aku kira type 2 yang genetik gitu. Aku mikir yang type 1 ini mungkin masih boleh lah sembuh karena kalau di terapi apa segala macam gitu. Ternyata nggak bisa juga ya.
bisanya kita istilahnya dikendalikan. Kalau kita bilang, oh ini nggak bisa sembuh nih, oh stres pula pasien kan, nggak jadi dia berobat lagi, nggak datang-datang dia lagi kan. Betul, bisa dikendalikan ya. Bisa dikendalikan. Jadi anggap saja diabetes itu sekarang diajarin persepsinya, janganlah dibilang itu tuh penyakit, itu tuh bilanglah kondisi. Kondisi, gitu. Betul ya. Kelainan. Jadi, apa bukan kelainan juga ya, Pak? Ya kondisi lah, ya kondisi. Ya sesuatu yang istilahnya kita bersamai apa? Kita harus berdampingan gitu. Gimana? Betul. Hidup berdamai dengan diabetes. Berdamai dengan diabetes. Iya. Bukan berdamai dengan corona ya. Kalau penyakit kronis degeneratif, Feby masih memaafkan kata berdamai itu, Bang. Tapi kalau infeksi... Kalau corona, please deh. Infeksi aku nggak mau damai sama dia. Aduh, ya Allah. Saya ya, kalau bahasa infeksi itu sembarang mengejek, saya kata. Infeksi itu lu berhasil menangani, lu sembuh, kalau lu enggak, lu lewat. Itu aja pilihannya. Iya, benar. Infeksi itu penyebab infeksi itu harus dibunuh ya. Infeksi harus dibunuh. Oke. Iya, masuk akal. Betul. Bukan masuk akal, emang benar ya. Aku nggak tahu. Terus ini aku ada pertanyaan dikit nih. Kalau sepsis itu apa tuh sepsis? Aku pernah dengar tuh. Ya. Sepsis ini membahasakannya dari bahasa yang paling mudah aja ya. Intinya sepsis itu, Bang, kalau misalnya kita kena infeksi bakteri gitu, terus kemudian bakterinya itu sudah menyebar melalui darah kayak gitu, dan dia sudah mengganggu banyak organnya tuh multi organ, sehingga terjadilah kekacauan dari fungsi-fungsi organ itu. Misalnya yang tadi dia masuk, terus dia menginfeksi si bakteri ini, kemudian dia mengganggu karena saking banyaknya jumlah si bakteri itu masuk ke dalam tubuh kita, diganggulah sistem-sistem yang penting di situ, misalnya ginjal, jantung, terus ya hati juga, nanti ada kenaikan enzim-enzim hati. Yang paling runyam urusannya, apalagi kalau sudah masuk ke sistem saraf, turun kesadaran orang, kayak gitu. Tapi kan itu infeksi di dalam ya, kalau setahu aku ya. Infeksinya itu di dalam kan? Iya. Itu berarti apa penyebabnya? Ada luka gitu di dalam atau gimana? Infeksi apa aja, Mi? Misalnya punya ada luka di kulit, atau ada infeksi saluran kencing, ada infeksi batuk-batuk di paru segala macam. Intinya ada kumannya atau bakterinya, ditambah ada respon tubuh yang sebenarnya bergunanya untuk menetralisir si kuman. Respon inflamasi. Tapi yang ada bikin kondisinya jadi buruk gitu. Kalau orang udah sepsis, pasti kita ngomongnya yang pasien yang kayak terbujur lemas. Iya. Di sinetron gitu lah ya. Nggak mungkin kalau orang yang cuma terus dia sepsis gitu. Terus nggak mungkin. Ya. Nah, biasanya sih kondisinya udah jelas. Mungkin kita bikin reaction video lah kapan-kapan soal gimana itu adegan sinetron itu seberapa beratnya. Kita cari dulu sinetron yang mana, kan? Boleh, tapi nanti pencemaran nama baik artisnya. Bukan artisnya, rumah produksinya, Bos. Iya, rumah produksinya juga. Kalau kayak yang pemakaian ventilator, selang apa lagi dimasukkan ke yang kayak gitu. Oke lah, kita ini soal ketiga. Coba gimana? Baiklah. Soal ketiga ceritanya soal mikrobiologi deh. Mungkin Bang Dik bisa lah, kan belum belajar biologi. Iya. Coba. Kita coba. Golongan mikroba yang menjadi penyebab tuberkulosis: A. Plasmodium, B. Mycobacterium. Tuberkulosis. Iya. Tadi kita siap cerita tuberkulosis. Aku tadi nyebut nggak ya? Coba. Ya, A. Plasmodium atau Mycobacterium? Google. Myco. Myco.
Miko itu jamur kan? MYCO bakteri segala Miko abang bilang jamur bang. Miko itu bukan jamur ya, bukan ya? Ada Plasmodium. Nah, yang mana yang menjadi penyebab penyakit tuberkulosis? Plasmodium ini setahu yang ada Plasmodium tetanus, ya kan? Plasmodium tuberkulosis apa ya? Mycobacterium Plasmodium. Jangan tahun 1. Itu tahun 1 ya? Iyalah. Dan ada banyak lagi pasti ya yang mesti dihafal ya. Nama biologinya. Plasmodium atau Mycobacterium. Mycobacterium. Nah. Ada phone of friend gitu nak, weh? Nggak ada ya? Oke, enggak. Inilah, nanti tahun kedua lah baru dikasih phone of friend. Plasmodium, Mycobacterium. Ih, anak kedokteran nih pasti ketawa ngeliat aku nih, goblok kali orang nih. Gitu. Enggak. Aku juga ya gitu. Wah, apalagi kalau dilihat ini kan, enggak enak nyebut namanya, enggak salah. Kakak itu, kakak kita. Banyak. Apa ya? Plasmodium, Mycobacterium. Aku nggak tahu, Aku yang jelas tahu kalau Plasmodium ini Plasmodium tetanus ya kan? Plasmodium tetanus ada kan? Nanti aku luruskan lagi. Iya, nanti kita bahas. Plasmodium. Kebetulan kalau di Bandung tetanus dirawat neurologi juga itu. Oke. Tetanusnya kalau kena jangan. Jawab dulu atulah. Tuberkulosis itu ya ke paru kan ya, ke paru-paru kan? Nah, nanti kita akan jelaskan lagi. Aduh, tuberkulosis ini yang kayak Feby bilang di grup, tuberkulosis ini penyakit purbakala sampai kiamat lawis-uwis gitu. Purbakala. Berarti mana bakteri yang lebih? Bang Amik mencari banyak tuh kayak mencari angiospermae sama gimnospermae kemarin. Iya, itu aku bodoh. itu hebat itu. Aku nggak kepikiran gimnastik itu beneran. Plasmodium, Mycobacterium. Oke, aku tebak. Sebenarnya di buku cetak biologi kita dulu ada itu. Kelas 3 SD aku udah belajar, ingat aku ada dulu tuh ulangannya. 3 SD. Soalnya gambarnya itu khas sekali soalnya mana Plasmodium. Pokoknya kalau kita belajar tentang perilaku hidup bersih sehat tuh pasti selalu dikait-kaitkan dengan TBC ya. Ada aja tuh dengan TBC nama. Dengan Plasmodium. Oke, aku lebih condong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ntar ya. Aku lock jawabannya lah biar fair. Ayo, kan kita mau edukasi juga. Mycobacterium. Ya. Ya, jawabannya B. Baiklah. Nah. Betul lagi. Kayak aku nggak tahu masa Plasmodium tuberculosis kok nggak enak kedengarannya gitu. Mycobacterium tuberculosis itu nama enak ngomongnya kan, enak ngomongnya gitu kayak Plasmodium tuberculosis kok nggak enak ngomongnya ya. Kayak secara estetik gitu nggak ini gitu. Kalau Ascaris lumbricoides kan enak tuh. Nggak pas ya. Ya, Tania cacing. Bener. Cacing pita kan, ada Tania solium. Terus Felis domesticus. Iya, Tania saginata. Oryza sativa ya kan. Bahkan nama singkong itu pun enak, Manihot utilissima ya kan. Jarak itu Ricinus communis. Jangan Bang Ami, ini dulu sebenarnya orang Olimpiade Biologi, enggak, Kak? Enggak. Banyak ini wawasan bahasa Latinnya. Iya. Kalau Ami gitu. Itu. Kalau bisa double degree waktu itu Ami ya, sama premet Ami ya. Iya. Iya. Tapi kenapa Mycobacterium? Coba dibahas. Kenapa Mycobacterium? Sebenarnya kalau kita bicara nama Latin kan mau nggak mau kita harus hafal ya sebenarnya namanya Mycobacterium plasmodium. Jadi plasmodium itu tadi sama Kak Kiki udah mau bilang tuh itu malaria, Plasmodium malari, ingat nggak Bang? Oh, malaria itu plasmodium ya? Aku nggak ingat. Iya.
Jadi dulu kalau belajar biologi kan kita tuh ada tuh, aku masih ingat itu di halaman buku cetaknya. Jadi ada alur hidup si plasmodium. Sebelah kanan atas atau gimana? Pokoknya di atas saya gambarnya. Jadi kalau maaf Ustadz Adi bukan gimana-gimana ya Ustadz Adi Afwan. Oke. Iya, terus ya, jadi ya jawabannya memang Mycobacterium. Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis ya, musuh kita semua. Yang sampai sekarang kita itu sedang berhadapan dengan PDR ya Kak Kiki ya, udah drug resistan ya, semua lini obat itu resisten. Oh dia berevolusi ya? Kakak pernah, jadi dulu tuh mungkin populer dalam 30-40 tahun lalu kita tuh ngomongnya multiple drug resistant. Dia kemudian naik lagi jadi extend ya Kak ya, extended drug resistant. Kemudian yang lebih parah lagi dan Feby pernah ketemu orangnya itu PDR itu di Kalimantan juga, itu kejadiannya drug resistant semua obat udah nggak lagi. Resistant ya. Nggak ada lagi tuh. Dia tuh datang kontrol obat cuma minta kodein aja. Karena dia sudah diperiksa ke kuman-kuman yang kayak gitu berevolusi jadi kayak gitu tuh karena kelakuan minum obat kita juga yang kurang bagus ya. Nah, ini sekalian ada unsur edukasinya nih. Iya. Ada unsur edukasinya. Apa edukasinya silakan, Bu Dokter. Edukasinya adalah minum obat. Antibiotik itu nggak bisa sembarangan. Jadi harus betul-betul ketika dalam pemberian obatnya sampai tuntas karena mencegah muncul yang sekian persen yang masih belum terpukul sama obatnya tuh. Yang kita harapkan betul-betul habis gitu. Nah, kalau biasanya TBC kan nggak ada yang berobatnya cepet ya, minimal 6 bulan. Betul. Ya, dengan harapan yang sedikit sisa yang masih belum terpukul sama antibiotiknya itu betul-betul dilibas sehabis-habisnya. Gitu. Kalau kelakuan minum obatnya 2 minggu udah minum obat udah rasanya enakan karena emang beneran Mi kalau emang kita TBC yang paru-paru atau penyakit apalah dalam 2-3 minggu pertama minum obat itu wah enak. Nampol banget enak banget. Kayak honeymoon ya udah nih. Iya. Udah sembuh nanti minggu ketiga baru kelihatan sifat aslinya ya. Kamu yang mas selama ini. Kata honeymoon dibilangnya. Mulai bosan minum obat gitu-gitu kan. Kalau di kampung-kampung kita malah selesai selesai alun lah itu. Iya. Itu ya. Terus antibiotiknya disimpan di kulkas, nanti kalau sakit diminum lagi. Kayaknya itu kerjaan beberapa banyak orang pribadi ya Pak ya. Tidurin minus rumah itu. Enggak. Tapi maksudnya aku pernah nggak sampai habis gitu waktu kecil. Pernah. Lupa aku alasannya kenapa, pokoknya pernah ingat. Tapi pas sudah besar kalau dikasih antibiotik aku habisin gitu. Oke, berarti teman-teman kalau diresepin antibiotik dari dokter, habiskan walaupun Anda sudah baikan. Ini ya berima ya. Habiskan walaupun Anda sudah baikan. Wah, itu pesannya ya. Intinya ikutin kata dokternya. Kan takutnya kalau yang kayak TBC gitu antibiotiknya nggak akan cuma sekali datang Mi, besoknya pasti kontrol lagi. Bulan depannya kontrol lagi gitu-gitu kan. Nggak ada yang kita kasih obat langsung 6 bulan gitu nggak pernah pula. Apa namanya? Paru-paru kan TBC ini? Lupa aku. Macam-macam. Nah, Feby mau kasih slide sedikit nih, boleh nggak? Sedikit aja. Boleh. Satu slide aja kok. Make presenter ya. Bahkan seorang calon spesialis neurologi yang excited sama TBC. Jadi TBC itu kena ke semuanya. Oke. Ada share screen. Jadi TBC itu ada. Udah share screen belum? Ini Bang. Mana? Udah belum keluar ya? Belum, bentar. Belum ku klik share. Jadi ini udah nampak Bang? Belum. Ini ada. Jadi tuberkulosis itu sharing. Tapi belum nongol Feb, bentar Feb. Sambil nunggu ininya nih, sambil nunggu screen-nya. Bedanya Plasmodium sama Mycobacterium apa?
biasanya penamaan kayak gitu tuh muncul kalau lagi ininya yang ngikutin bentuk-bentuknya lah, apalah. Morfologi, fisiologi segala macam gitu ya. Oke. Itu bagian parasitologinya lah tuh yang ini. Bentar. Nampak belum, Bang? Belum ya? Nampak, Feb? Atau gimana? Belum. Satu, altruism. Tadi B itu apa jawaban B tadi? Yang nomor 2? Diabetes bisa sembuh, betul apa enggak? Iya. Astagfirullah, jangan nak. Diabetes. Nggak kelihatan. Sebentar, Bang. Nggak bisa sembuh. Zoom. Harusnya bisa share screen ya. Atau gini, Feb. Kau email aja ke aku. Ya. Oke. Gitu. Email nanti aku share. Ininya aja nggak kelihatan. Masih apa tulisannya Feby Purnama has started screen sharing ya, tapi belum kelihatan ya. Oh gitu. Ya sinyalnya lep-lep ini lep-lep. Padahal udah aku ketik share loh. Bentar, gimana caranya nih? You cannot screen share while the other. Oke, stop sharing aja dulu, Feb. Stop sharing aja dulu, Feb. Oh, baiklah. Stop sharing, nggak apa-apa. Gimana caranya? Nggak ada dong tombol. Di atas ya. Bentar, sorry, bentar. Nggak. Ini apa nih? Di atas gitu, Feb, dia. Sebentar, pelan-pelan dulu. Ya. Ini tadi laptop sempat terbanting juga loh. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, tolong. Tadi siang waktu ngikutin kuliah. Ada semacam kepercayaan di kampus aku kalau anak udah mau lulus belum lengkap rasanya ngerjain tesis sebelum laptopnya rusak. Oh, ada ininya ya. Oh, sedih kali. Ya. Udah aku pause, Bang. Udah aku pause. Tutup. Oke. Tumpah. Apa nih? Loh, kok gini jadinya? Tumpah, Nak. Bentar. Kok masih ini, Feb? Masih gelap ya? Oh, bukan recordingnya. Stop share. Stop share. Kok masih you are viewing Feby Purnama screen ya? Bentar. Oke. Udah, Email aku aja. Nanti aku buka di ismail.fahmi16@gmail.com. Oke, jadi sambil jalan lah ya, sambil jalan, betul. Oh, jadi tadi tuberkulosis itu jenis genus ya istilahnya ya, genusnya ya. Itu spesies. Nah, spesies itu yang kata kedua. Genus apa sih? Genus spesies bukan. Mycobacterium itu bukan hanya tuberkulosis, ada Mycobacterium bovis. Mycobacterium apa? Ada Mycobacterium lepra. Iya, oke. Ntar, sorry aku. Nama depan apa, Kak? Nama depan genus. Genus kan? Nama depan genus. Kan ku bilang ini anak olimpiade biologi dia nih. Iya, aku nggak ingat nama depan genus apa. Binomial nomenklatur itu kan kata pertama genus, kata kedua spesies. Iya. Berarti Mycobacterium ini genusnya. Iya. Oke. Sip. Oke, saya siap buat soal keempat. Iya, benar. Sekalian. Oh, bentar. Oke, lagi nyari ya. Ya. Oke. Jadi buat review tadi yang pertama jawabannya nilai yang bahwa dokter itu harus menjunjung tinggi luhur tanpa tekanan, tanpa sukarela pokoknya dia. Sukarela itu altruism. Terus diabetes. Dua-duanya ya, type 1, type 2 ya? Ya. Nggak bisa sembuh. Terus TBC itu masuk ke Mycobacterium. So far masih dapat 100% nih. Mau lagi? Passing grade 60, Bang. Berarti 6 ya? 6 ya? 3 lagi ya? Oke, siap. 3 lagi. Kalau gini mas 100% juga bisa. Yang susah dikit lah soalnya. Kok gampang lagi.
Kalau anak masuk tanda dasarnya pasti udahlah pas udah masuk FK-nya udah lulus, saya udah syukur dah. Nggak usah minta lebih lagi. Sombong. Oke, soal keempat. Lanjut ya. Apa tadi soal keempat? Ebi ya? Gimana? Aku lagi. Kak Kiki bukan. Oke. Nah. Udah kaitannya sama obat ya. Kita lanjut ya. Farmakologi berarti. Tapi ini bahasa-bahasa awamnya lah, nggak usah kita berat-berat kali ya. Siap. Obat yang diberikan oleh resep dokter di medis, di klinis, di rumah sakit, di klinik, di mana-mana lebih membahayakan tubuh daripada herbal. Benar apa salah? Hah? Obat yang obat dari resep dokter itu lebih berbahaya dari herbal. Daripada herbal. Wih, ya tergantung ya. Oh, ini kita ngomong anak teknik kimia pula ya, salah ya. Nggak apa-apa. Tapi aku ngerti ke arahnya kemana. Oke. Iya. Feeling aku. Jadi A benar B salah ya. Ya. Dok herbal. Oke, berarti dok kan. Berarti persepsi di masyarakat itu kan kalau yang dikasih dokter itu kan bahan kimia yang putus ya. Febi, kenapa putus nggak disetujuin orang tuanya? Itu aja lawa aku ya, lama-lama nggak lucu. Feb, boy. Febi sinyalnya kayak kurang bagus ya. Aduh, oke, nggak apa-apa, lanjut lu. Nanti kalau pas Febi udah balik, ya. Oke. Jadi obat yang diinikan dokter lebih berbahaya. Ya jelas salah lah. Maksudnya kalau dokter itu ngasih resep kan pasti udah ada takarannya, ada dosisnya sesuai diagnosisnya. Kalau herbal ini ya mungkin ada herbal yang bagus, alami segala macam, tapi ya nggak tahu efeknya ke penyakitnya gimana kan. Aku mikirnya logik aja gitu. Tapi ya aku lebih milih gitu karena kan ada buktinya gitu. Mungkin ya betul herbal ini di zaman lampau ada gimana-gimananya gitu kan. Tapi ya kan penyakit itu berkembang. Bakteri bisa berevolusi, virus juga bisa berubah-ubah segala macam gitu ya. Kalau ya jawabannya salah sih, B salah. Iya, setuju aku B. Betul ya? Karena ya betul. Berarti udah berapa Mi? Udah 4. Oke, kita Febi kemana ini? Kita connect ke Febi dulu ya. Dr. Febi. Sambil ngobrol-ngobrol putus sinyal katanya. Oke. Oh alah. Belum bisa masuk lagi. Oke. Sambil nunggu Febi. Tadi sebelum Kiki masuk, ini yang apa? Ngomongin soal STR Ki tadi sama Febi. Nah, oke. Apa nih? Surat tanda registrasi. Iya, jadi ternyata tiap yang 5 tahun gitu ya ada mesti apa? Pembaruan renewal gitu kan? Oh iya betul. Oh, habis. Oke. Sebentar. Oke, reconnect. Apa namanya? Jadi lupa aku kan. STR. Ya, jadi tadi aku nanya sama Febi, ada nggak cara selain nggak ngumpulin poin gitu loh? Ya kan, karena kalau ngumpulin poin mesti bayar modulnya, mesti bayar transport segala macam gitu, dan kita jadinya nggak kerja selama kita mengambil poin itu kan, buat ngumpulin poinnya itu seminar atau apa. Oh, kalau ngomong SKP-nya seminar ya ada apa istilahnya SKP itu panjangannya? Pokoknya poin-poin lah 250. Apalah, iya. Nah, untuk memperpanjang STR tuh nggak cuma poin dari seminar aja Mi, pelayanan kita ngobatin orang, maksudnya menangani pasien segala macam, itu dinilai poin juga. Terus berapa poinnya gitu Ki? Maksudnya biar dapat poin dari pelayanan ini gimana? Jadi biasanya nih setiap tahun rumah sakit nanti bantuin. Kalau aku kan kerja di rumah sakit ya. Rumah sakit nanti bikin semacam rekap pasien aku. Misalnya Dokter Reski selama setahun ini udah nanganin sekian ratus pasien DBD, sekian ratus pasien hipertensi, sekian ratus pasien DM.
itu bernilai. Itu nanti di-convert jadi poin gitu ya? Iya. Oke. Terus edukasi kayak gini nih kita kasih buktinya bahwa pernah ini edukasi orang ini bisa? Kayak gini bisa nggak ya? Pokoknya kalau kayak talk show gitu tuh dihitung nih. Alhamdulillah. Kan nanti rekam aku upload gitu kan. Ya kalau bisa pakai syukur gitu. Iya, ntar linknya simpen aja dulu. Iya. Kembali. Ya, kembali Feb. Nah, kami penasaran kenapa Febi putus? Apakah tidak disetujui orang tuanya gitu kan? Aduh. Atau beda keinginan? Beda sinyal sih. Atau mungkin si cowoknya ininya gajinya ke teman-teman Salafi gitu kan? Astagfirullah. Tapi yang PKS. PKS. Nanti keluar pula cerita abang yang nunduk-nunduk itu. Oh, mantap. Weh, kalau udah nunduk-nunduk tuh udahlah, Feb. Apa lagi tuh, Feb? Aduh, kayak mana nih, Bang? Bang, apa yang ditengok di bawah, Bang? Cari orang receh, Bang. Aku bicara apa dia nunduk-nunduk, pusing aku. Kalau udah nunduk-nunduk tuh, Feb, udah tuh, Feb. Apa lagi nih, gitu kan? Nyari uang receh yang tercecer, Feb. Mana tahu ada. Aduh, cerita. Ya. Si Kaki pada maksa. Di bawah tuh ada apa, Bang? Gitu nanya. Iya. Maksa lagi si Kak Anggi. Kasih tahu namanya. Iya. Oh, tapi Anggi masih mau join atau gimana? Lagi belum masih bangun Arthur katanya. Sip. Oke. Ya. Tadi Kiki udah ngasih pertanyaan keempat ya, Feb? Apa itu? Pertanyaannya. Jadi resep obat yang diresepkan oleh dokter di rumah sakit, di klinik, di mana sifatnya lebih berbahaya daripada herbal atau obat herbal. Betul apa salah? Jawabannya salah. Aku udah tadi pas Febi masih. Ayo dua ada tambahan nggak? Tadi Kiki juga udah ngebahas gitu. Jadi menariknya sebenarnya obat medis sendiri kan munculnya dari istilahnya kayak misalnya kayak zaman Mesir dulu kali ya yang peradaban kedokteran awal-awal. Betul. Kayak obat sesederhana aspirin itu bahkan emang dari kulitnya tumbuhan apa aku lupa ya, astagfirullah. Betul. Yang ternyata pas dicoba pakai bisa untuk menghilangkan nyeri, bisa untuk mengurangi demam segala macam. Ya enaknya amannya kalau kita udah secara medis itu kan udah sesuai dengan protokol kita menentukan obat suatu penyakit. Itu biasanya tahapnya panjang banget dari apa istilahnya Feb? Penjualan klinis. Pokoknya dalam tahapan randomized clinical trial itu. Kalau tahap 1 itu di hewan. Di hewan. Ya. Ada lagi pipeline ya. Pokoknya di stage gate ya. Petri dish-nya apa istilahnya di sebelum laboratori laboratori labnya dulu. Terus di hewan. Terus di manusia tapi yang jumlahnya lebih sedikit. Terus di jumlah manusia yang lebih massal. Sudah itu dijual dalam bentuk obatnya misalnya patennya atau apa. Post production-nya ada penelitiannya lagi yang kayak gitu. Jadi ya tolonglah kami yang sudah melakukan penelitian ini dihargai. Iya. Jadi intinya kalau kita menganggap obat yang diresepkan dokter ini tidak lebih berguna dari herbal, itu berarti kita nggak menghargai sekian ratus tahun ilmu yang sudah berkembang kan gitu ya? Iya. Dan mengkontradiksikannya tuh pun udah aneh sebenarnya. Maksudnya obat itu sendiri adalah emang udah herbal itu yang sudah diteliti gitu kan ya. Betul. Iya, udah lebih di-refine gitu kan. Betul. Ya, aku takut kelamaan nih, Wei. Malam di sana kan. Oke, iya betul. Soal kelima. Baiklah. Lanjut, Feb. Ini kayaknya bisa lah ya untuk tahun pertama ya soalnya tentang tekanan darah. Mengukur tensi, Bang. Jadi kalau kita mengukur tensi itu pasti anak tingkat 1 harus bisa ukur tensi. Iya. Syarat pertama pekerja aku bisa ukur tensi, ambil alatnya kan?
taruh di sini, udah tekan tombolnya. Iya, zaman sekarang ya. Atau enggak malah yang udah digituin aja gitu. Nanti dia ini sendiri gitu. Gimana? Sorry. Kalau kita ngukur tensi kan ada 2 angka itu yang selalu disebutkan. Tensinya berapa itu, Dok? Tensinya 130/90. Oh. Nah, sekarang ini Bang Hafid tugasnya cuma mudah aja. Angka 130 itu disebut tekanan sistolik atau tekanan A, tekanan sistolik, B, tekanan diastolik. A, sistolik. Nah, itu soal mudah, Kak. Awam itu kan. Ya. Tapi nulisnya gini enggak? Sistolik bukan? Iya. Iya, bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia gini. Kalau Inggrisnya pakai IE ya? Iya, terus Yang OLE aja. Yang bawah tuh diastolik kan? Iya. Jadi apa namanya? Ini ya. Yang kembali gitu kan. Iya. Ya. Kalau yang sistol apa yang bisa dibahas soal sistolik diastolik nih, Dr. Feby? Mungkin kita harus tahu tentang stage-nya hipertensi kali ya, Kak Kiki? Ya, boleh. Cuman sebenarnya agak sungkan Feby ini, soalnya katanya kan konsensusnya udah berubah ya. Ya enggak, Kak? Kalau udah hipertensi, cerebrokardio bekerja sama, Feb. Ya kan, AHA sama ya. Beda-beda sedikit, nggak usah lah terlalu diributkan. Ya, nggak usah diributkan. Aku kayak gitu. Ya, sama aku juga kayak gitu, Kak. Jadi kalau Kak Kiki lurusin ya, Kak, ya. Oh, iya. Hipertensi step 1 itu udah masuk di tekanan sistol 140, benar? Iya kan ya? Gense 8, iya kan ya? Terus hipertensi step 2 sudah di sistol 160, besar sama dengan 160. Nah, yang jadi masalah adalah kalau pasien sudah sampai ke hipertensi hipertensi urgensi, hipertensi emergensi. 200. Nah, ini dia ada ininya. Jadi dia beda-beda target organ. Mungkin karena Feby bicaranya di area neurologi ya, yang di otak berarti. Kalau dia sudah mengenai target organ ke otak. Otak adalah salah satu target organ damage dari hipertensi. Selain retina, jantung dan ginjal. Karena organ tersebut dia kan sifat arterinya N. Jadi dia berakhir di situ, N arteri. Jadi dari sepanjang itu dari jantung aorta keluar terus masuk ke si organ-organ tadi yang menjadi organ-organ yang punya M arteri itu adalah salah satunya otak. Kalau misalnya pada hipertensi yang sudah di atas stage 2 dan dia kena mengenai organ target tersebut, maka kita bilang dia sudah masuk kepada hipertensi emergensi. Kalau pada otak, maka terjadilah yang disebut stroke. Oh, itu berarti oke, masuk akal. Oke. Dan hipertensi emergensi ya sudah mengenai target organ otak yaitu jadi stroke. Itu dia ada beda batas kita bilang emergensinya antara stroke yang pecah pembuluh darah atau stroke yang karena penyumbatan pembuluh darah otak. Kalau dia pecah pembuluh darah otak, hipertensi emergensinya itu dengan sistol di atas 180, besar sama dengan 180, maka dibilang hipertensi emergensi. Itu yang pembuluh darahnya pecah. Ya, itu yang pecah, yang stroke perdarahan. Kalau yang stroke-nya penyumbatan pembuluh darah, artinya jadi darah itu pembuluh darahnya jadi tersumbat sehingga tidak bisa lewat oksigen, darah tidak lewat lagi, oksigen tentu tidak lewat lagi. Itu dengan batasnya sistoliknya di 220. 220, oke. Jadi, aku alhamdulillah terakhir cek itu masih 120-an. 120 bawahnya
Tapi kok bawahnya agak 8, hampir 90 bawahnya ya? Itu sehat nggak? Ya. Masih oke lah ya? Masih oke. Jadi aku tuh jadi ini loh, kalau ngomongin tekanan darah ini agak gimana gitu ya? Maksudnya hidup sehat gitu kan? Wah jadi ini juga gitu ya? Karena edukasi. Iya. Ya, jadi uniknya hipertensi ini emang kayak gitu. Orang bahkan banyak orang yang menderita hipertensi dengan tekanan tensi yang 180, 190, 200 masih jalan-jalan di pasar, masih happy-happy aja. Karena 220 nih dah. Maksudnya gini, silent gitu penyakitnya, apa istilahnya, emang yang terjadi di tubuh tuh nggak terlalu dirasakan sekali gitu. Maksudnya beda misalnya kalau seandainya tensi 180 langsung pasti menyebabkan sakit kepala atau pasti bikin demam atau pasti pembuluh darahnya nonjol-nonjol apa gimana. Ternyata kan hipertensi sangat kesumbat aja flow-nya gitu ya. Nah, maksudnya aliran darahnya yang begitu kencangnya tapi pas emang nggak ada masalah apa-apa, ya emang dia mana-mana aja gitu. Pokoknya you are okay until you are not gitu. Wih, ngeri juga ya. You are okay until you are not. Jadi apa ya? Oke. Jadi agak susahnya mengajak orang-orang hipertensi untuk rutin minum obat itu karena misalnya dia datang 180, saya biasa dok, tensinya segitu gitu. Biasa 200 dok, ya Allah. Anda akan biasa-biasa saja sampai suatu hari Anda tidak biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Ya, contohnya misalnya salah satu anggota geraknya tangan sama kaki kanannya mendadak sembuh. Ya, atau kebas ya. Kebas atau kebas. Atau mulutnya mencong ke sebelah kanan kayak gitu. Iya. Gitu. Untuk yang ini kali ini agak betul-betul kita takut-takutin pasien pun nggak apa-apa lah, maksudnya biar dia ngerti gitu. Biar sadar gitu ya, biar aware kan. Ya, berdamai dengan hipertensi itu boleh, harus. Jadi berdamai dengan diabetes, berdamai dengan hipertensi boleh ya? Ya, kronik progresif boleh. Yang nggak boleh itu infeksi. Berdamai dengan penyebab infeksi itu yang nggak boleh. Oke. Sip. Oke, soal nomor 6. Berarti Kiki ya? Aduh, apalagi Feb? Tahun pertama yang nggak tahu. Penyakit dalamnya yang paling banyak soalnya. Iya. Apa ya? Tahun pertama. Kan ada hati, ada pankreas, duodenum, ileum. Nih. Ami tahu kalau keracunan karbon monoksida nggak, Mi? Oh, tahu. Oke. Biasanya pasiennya korbannya mati ya, suffocate kadar berapa ppm langsung mati. Karena PPB malah, PPB. Apa tuh PPB? Part per billion, bukan part per million. PPB lebih kecil lagi. Nah, biasanya korban yang terkena keracunan karbon monoksida tubuhnya berwarna. Pilihannya apa? Pilihannya. 3 boleh lah ya. A merah. 3 ABC ya, ABC boleh. A merah, B biru, C pink. Aduh, ada pinknya ya, aku jadi ragu nih. Kalau merah aku sama udah lupa sih sejujurnya, tapi rasanya aku coba kita konfirmasi. Merah. Aku kalau merah sama biru, aku bakal milih biru. Tapi karena ada pink ini, aku ragu nih. Jadi diragukan ya. Karena CO ini bentuk, aku dari kimia dikit ya. CO kan bentuknya kan. Ikatannya ganda ya kalau nggak salah ya. C itu, ya C ikatan ganda, O gitu kan. Jadi karena bentuknya kayak gitu tuh, hemoglobin kita tuh salah mengartikan, oh ini mirip oksigen. Pinter. Jadi oksigennya tidak bisa. Ya, jadi pas ketipu hemoglobin kita kalau kebanyakan ngirup CO, itu nanti dia menggantikan perannya oksigen yang mengikat di hemoglobin, terus pas diedarkan ke darah tuh sel-sel yang buat siklus Krebs-nya kan jadi kacau kan. Ini pokoknya yang di mitokondrianya lah, di selnya itu, apa ini? Ini bukan oksigen gitu. Nah, jadi kacau ininya, transfer elektron segala macamnya itu kan.
glikolisis apa itu. Nah, tapi warnanya apa ya? Merah, biru, pink. Merah, biru. Aduh, ini nanti kalau ternyata aku salah, nanti kita bikin notes aja di bawahnya ya. Aku biru. Aku pokoknya biru. Itu yang paling masuk akal aku buat sekarang, biru. Pokoknya ntar aku kalau dari cerita kimianya ya. Iya. Saya tanda biru. Karena logikanya hemoglobin itu kan darah merah kan. Hemoglobin itu ada Fe-nya kan. Jadi merah. Terus kalau ya pokoknya karena keikat sama oksigen jadi merah gitu kan. HbO2. Tapi karena nggak bisa keikat oksigen diganti sama ya, tidak teroksidasi. Oksidasi nggak tuh istilahnya, Mi? Entah. Oksidasi reduksi gitu kan, aku udah lupa. Iya. Aku redox trauma aku belajar. Emangnya redoxon ya, redoxon. Trauma belajar. Oh, redox. Yang redoxon tuh karena ada redox ya? Yang CDR itu, kalsium diredoks. Ya. Ada redoxnya ya, ada reaksi redoxnya ya. Oh, iya juga. Jadi apa jawabannya masih dicari? Nah, yes, betul aku. Oke. Jadi uniknya jawaban kali ini Ami salah. Yang kali ini tuh carbon monoxide poisoning itu biasanya feature-nya orangnya tampilannya agak pink atau pucat kali ya. Nah, itulah penjelasannya mungkin itu tadi ya, karena hemoglobin darah bukannya mengikat oksigen tapi malah mengikat oksigen itu kan gimana, Mi? 2 ya oksigennya. Kalau ini kan OO2 gitu. Jadi tampilan korbannya biasanya pink atau malah cenderung pucat. Gitu. Dan ini juga silent killer. Struktur Lewis-nya kayak gini. Oksigen. Kalau ya CO kan. CO ya sama juga. Iya ya. Ini karbon monoksida ini gas yang tidak berbau, tidak apa ya kan. Pokoknya ini juga ya, hati-hati kan? Juga di rumah. Ya nggak sih? Wah, ya. Cocok kita ngomong sama anak kimia ya. Iya, Pak. Udah pas sekali nih. Ya tuh mirip gitu, mirip. Cuma kan kalau nggak ada pasangan elektronnya di sini. Kalau yang C kan, ya, kok sama ya jadinya? Oh nggak. Jujur aku nggak tahu itu gambar-gambar apa lagi Kak Alta. Nanti ada rantai-rantai. Oke, aku salah satu. Sip. Oke, sip. Next question. Apa lagi? Oh ya, Feby lagi ya? Baiklah. Ya, Feby lanjut. Feby genap Kiki. Ini tentang kalau yang disebut penyakit, mungkin karena ya, jadi baliknya ke otak-otak lagi. Kalau penyakit, nggak apa-apa ya. Ini gulai otak bukan? Ya kan kalau di rumah makan Padang tuh kan ada otak bang. Oh, kan. Iya benar ya. Iya udah lama lo nggak makan gulai otak lo. Aduh ya nggak apa-apa lah. Aku nggak pernah seumur hidup aku, masih belum pernah. Mbak calon SPN kok. Nggak tahu dong tekstur otak kayak mana. Nggak dikasih sama mama. Ya, pergi aja ke restoran Padang. Ada otak bang gitu. Jujur aku pun nggak makan ya, tapi suka pegang-pegang kan kayak tahu ya ini ya. Iya. Katanya kolesterolnya paling tinggi gitu ya. Iya, makanya nggak dikasih sama mama. Oh. Iya. Lemak itu sumsum tulang kan juga intinya juga kayak gitu ya. Maksudnya itu kan saraf-saraf juga ya mungkin ya, dan sumsum tulang apa yang calon-calon darah itu ya. Ya jadi kolesterolnya, asam uratnya juga. Oh wow. Okay. Gimana Feb? Soal otak Feb? Ini penyakit yang menyerang infeksi yang menyerang jaringan otak. Tahun pertama ya? Iya, tahun pertama ini. Tahun pertama nggak tahu
bahaya. Sebenarnya penamaan sih, jadi harus tahu lah gitu. Penyakit infeksi yang menyerang jaringan otak berarti udah ke dalam ya, ke dalam pertengahan otak itu di jaringannya, itu disebut sebagai A. meningitis, B. ensefalitis. Astagfirullah, betul. Nggak apa-apa, ini tahun pertama nih. Nah, ini ya justru yang kayak gini ya, Fev, ya, yang anatomi ya. Ya, karena ini anatomi. Meningitis atau ensefalitis. Jadi ya. udah ke tengah? Gimana udah ke tengah ya? Ya, Feby bilangnya jaringan otak ya, jaringan otak. Jaringan. Bahasanya parenkim. Dia udah masuk tuh ke dalam itu. Kita menyebutnya itu sebagai A. meningitis, B. ensefalitis. Dua-duanya ada kaitannya sama otak ya? Iya. Tapi sebenarnya pada prinsipnya itu sesuatu yang beda sebenarnya. Iya, sefalo kan, sefalo kepala ya, sefalopoda tuh kan, apa cumi-cumi. Encephalitis atau meningitis ya kalau ini nyebutnya. Meningitis ya kalau meningitis. Orang bule itu. Encephalitis, aduh, gimana ya? Kita bilang itu apa? Kasih clue lah, yang apa? Sebenarnya clue-nya udah ini sih, maksudnya dia sudah jaringan masuk ke dalam. Gini, kalau satu jaringan kan, satu menyerang jaringan. Udah ke dalam, dia udah masuk ke dalam otak. Yang satu lagi apa? Jadi kepala kita ini kan ada lapisannya, Bang, tulang tengkorak, tengkorak kepala kranium itu. Oke. Meningitis lah. Meningitis. Bentar, aku kunci dulu. Aku ini lagi ya, pertanyaannya bahwa aku mengatakan jaringan otak ya, jaringan parenkim. Jaringan otak kan? Oke. Encefalo ini kayaknya masih di permukaan. Oke. Masih baru masuk cefalonya. Masih baru entry cefalonya gitu kan. Encefalo kan. N itu entry, cefalo kepala. Jadi kan baru masuk ke kepala. Kalau meningitis tuh mening gitu, udah mening di dalam gitu ya kan. Udah mulai masuk. Udah ke jaringannya gitu, udah meninggalkan jejak, ya kan? Feby ingin menghentikan ucapan Bang Ami ini dari tadi. Yang penting udah ya. Tutup ya, kunci ya. Salah. Aku udah dari tadi. Abang bilang cocok logi entry encephalitisnya, aku udah geli-geli dari tadi. Nggak bisa ya? Aduh. Jadi encephalitis. Aku catat lu. Encefal itu udah di dalamnya ya, Pepe. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, belum passing lagi. Enggak, soalnya tadi Feby mungkin kasih clue-nya kata-kata parenkim bukanlah kalimat yang akrab juga kan buat mahasiswa non kedokteran. Jadi yang dimaksud parenkim itu memang sudah ke dalam otak ya. Biasanya udah di dalamnya gitu. Jadi kita menyebutnya encephalitis. Nah, kalau meningitis itu jaringan pembungkus otak itu, yang udah jadi tulang tengkorak kepala kita ini kan tulang lebih dalam lagi sebelum menuju otak itu ada selaput pembungkus otak, itu yang disebut sebagai meningem. Selaput pembungkus otak ya, namanya meningem. Iya, meningem kan. Kalau dia kena radang tambah itis. Kalau ya harusnya benar tadi kan, dia kalau baru kena meningemnya itu dia udah meninggalkan jejak gitu kan. Ya kan? Ya, tapi kalau udah masuk ke dalam udah encefalo gitu kan, udah entry cefalo gitu. Iya, cefalo itu adalah cefalo itu adalah jaringan itu, bukan cefalo tengkorak ini bukan. Kalau cerebro itu apa cerebro? Otak. Oh, cerebro kan mesin apanya Profesor X di X-Men itu kan cerebro. Oh iya, otak. Oke. Otak besar ya. Kalau kita belajar SMP, SMA dulu kan ada otak besar, otak kecil. Kalau otak besar cerebrum, kalau otak kecil cerebellum gitu. Cerebellum. Kalau ya kan, cerebellum itu yang kapan? Hah? Cerebellum terus kapan udah?
Baiklah. Cerebrum aku tadi agak delay 3 detik tadi sudah belum maaf. Iya ya. Kalau udah di pengadilan agama cerai udah kali, Mi. Cerai udah. Iya. Kalau udah masuk. Ya kalau udah turun satu talak. Kalau baru talak doang, cerai belum ya. Ya Allah. Cerai belum sama cerai udah. Oke ya. Jokes bapak-bapak. Ya sudah. Jadi kalau tadi kita bilang ensefalitis karena ini adalah satu hal yang berbeda gejalanya, berbeda tampilan klinisnya. Kalau ini harus tahu nih tahun 1 nih. Tahun pertama ini harus tahu. Haruslah. Jadi mau bilang di istilah-istilah kedokteran kalau istilah mungkin tahun 1 ya. Memang bukan diagnosis, mungkin kompetensi tahun 1, tapi dia mengetahui istilah, terminologi, mau bilang apa ini kalau udah kena jaringan otak, kalau bahasanya jaringan parenkim otak, ini ensefalitis. Kalau misalnya hanya sampai saput otak, meningitis, nanti pas tahun 2, apa yang harus ditemukan dalam meningitis, kayak gitu. Ensefalitis harusnya apa yang ketemu, gitu. Iya. Dan itu tahun kedua, jangan sekarang, Dok. Nah, jadi ya sedikit terkait saat ini kan kita lagi wabah COVID, apa yang sekarang sedang ramai dibicarakan, apakah dia merusak otak kayak yang kemarin sudah ditunjukin kan ada kuliah kemarin itu. Memang yang sekarang sedang ramai adalah yang mengganggu hidup para neurologis adalah karena si COVID ini diduga memang sudah membuat suatu infeksi jadi ensefalitis COVID, jadi ensefalitis. Katanya di Cina sudah dilaporkan, dan uniknya itu adalah pada saat swab nasofaring dia tidak ditemukan itu si coronavirus itu. Juga ya, pas swab nggak ketemu ya? Nggak, justru pada saat dilakukan pengambilan cairan otak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, itu udah ada laporannya dari Cina kemarin. Terus orang pengen keluar rumah itu ya, disuruh di rumah aja nggak mau nurut itu ya. Tolonglah, tolong tonton video ini, guys. Iya. Iya, gitu. Oh ya, udah ada kasus pertama kan yang sembuh terus ini lagi? Iya. Udah. Aku taunya karena awam kan taunya ya paru-paru aja gitu kan. Kan itu yang banyak di TV kan, paru-paru aja gitu. Iya. Ternyata bisa ini nyerang ke otak, ke sistem pencernaan juga ya, Masya Allah. Untuk Indonesia memang belum ada laporan sampai hari ini, karena memang ketika kita mengambil cairan otak, karena itu juga dilakukan di Hasan Sadikin, pasien-pasien yang konfirm COVID-19, tapi kita nggak punya modalitas untuk memeriksa virusnya. Itu tadi kan harus periksa RNA ya, iya Kak ya, RNA ya Kak ya, dari si cairan otak itu, tapi akhirnya kita hanya virus RNA. Iya, hanya menduga-duga sih sebenarnya. Betul. Oke lah. Coba kita lanjut ke soal ke-8 supaya tahun ini segera berakhir. Kasih yang agak ini Kak, biar pas singkretnya nanti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 kurang 1 ya. Apa ya? Apa, Feb? Paru, jantung, jantung mau Kak? Ini kayaknya aja Kak. Apa? Soalnya dari Febi lah, aku udah. Baiklah. Pemeriksaan. Nah, kalau misalnya kita ketemu orang kejang, terus kejangnya, ya kita nggak tahu nih orang kejangnya apakah dia kejang pertama kali atau dulunya waktu kecil pernah kejang. Ada satu pemeriksaan yang pemeriksaan utama untuk kita bisa mendeteksi asal dari kejang tersebut. Asalnya dari mana nih gitu. Jadi kejang itu kan karena ada beda potensial listrik di otak. Klarifikasi ini bukan kejang Innova ya? Itu kijang. Nah, jika Bang Amit sebagai dokternya, nah, apa yang duluan akan dilakukan? Mau periksa apa seharusnya untuk orang kejang?
A. CT scan kepala, B. Elektroencephalografi, EEG. EEG, oh aku pernah dengar nih. Bang Amit mau ngapain duluan nih? Ini orangnya kejang nih. Orang kejang nih. Ya. Jadi tahan dulu sih. Ya dia udah selesai kejangnya, udah kita kasih obat, kejangnya nggak ada lagi. Apa obatnya? Dia udah sadar. Ya obat kejang kayak obat kejang. Phenytoin. Yang kayak diazepam. Iya, diazepam itu adalah salah satu obat kejang. Kalau misalnya Xanax ini merek kejang. Ya? Xanax merek. Diazepam bisa kita udah kasih. Sponsorin video ini. Saya aja, jangan dokter-dokter ini nanti konflik Pak. Abang mau ngapain dulu nih? Dia udah bagus nih pasien dan kita kasih diazepam. Ya udah tenang ya, pasiennya udah tenang. Nggak kejang. Saya mau tahu nih dari mana sih sebenarnya sumbernya si kejang ini gitu. Apa yang mau kita periksa dulu? CT scan. Yang duluan. CT scan kepala dulu atau kita perlu EEG dulu? Ya, aku taunya Siti Nurhaliza pula. Bang, udah bang. Lewat CT scan atau EEG ya? Ya. CT scan itu yang masuk atau ada gitu kan, keluar lagi. Ya. Kalau EEG nih, yang EEG yang gimana? Elektroencephalogram. Elektroencephalografi. Ya, jadi ada kabel-kabel nanti ditempel di situ. Di kepala. Maka hasilnya abang akan melihat gelombang seismik. Gelombang seismik. Oh di situ kejangnya bang. Oh iya ada gelombang kejang. Ini sebenarnya masalah sama-sama ada di kepala, tapi mau ngapain duluan kita dengan orang kejang ini? Bilang aku EEG sih, kok soalnya kayaknya lebih murah ya. Benar. Yes. Oke. Baiklah. Saya sudah lulus, tapi lanjut aja 2 soal lagi kan. Mau penjelasannya ada? Nah dibahas ya dibahas. Mau penjelasannya ya? Nah. Jadi ya ini juga mau kita sampaikan ke orang-orang. Jadi kejang itu apa manfaatnya? Kenapa dokter selalu minta EEG adalah karena EEG itu fungsinya untuk menentukan fokus epileptik itu di mana. Kejangnya. Ya, jadi emang kalau CT scan nggak tahu dok. Sebenarnya kalau CT scan kita bisa dengan jelas tahu, oh di situ ada sumbatan, oh di sana ada tumor, ada pecah pembuluh darahnya, kelainan anatominya, kita tahu. Memang kalau misalnya untuk dokter yang sudah biasa, jam terbangnya sudah tinggi, pasti dia ada bilang, misalnya ada pecah pembuluh darah di otaknya yang di sebelah kanan yang ke depan. Oh dari sini nih kejangnya, ya bisa aja, cuma bukan itu yang harusnya. Kita harus tahu fokus gelombangnya dari mana. Sama kayak ada gempa bumi, si seismograf itu kan menentukan berapa hertz gelombangnya, dari mana, berapa kedalamannya, itu nggak tahu ya. Tapi sama sebenarnya EEG juga kayak gitu. Jadi misalnya dia dari gelombangnya tuh dari kita melihat ada pola di sebelah bagian tengah otak kayak gitu, bagian tengah otak. Jadi kita bisa tentukan di sebelah kiri, di situ ada sesuatu, ada gelombang di situ. Kemudian nanti bisa dicocokkan dengan CT scan. Oh betul ada kerusakan di situ. Mungkin ada pecah pembuluh darahnya di sana yang membuat dia kejang. Dan perlunya adalah data EEG ini buat yang pertama kali kejang. Karena kejang ini kemudian hari dia bisa ada lagi, mungkin dalam waktu 1 tahun. Sehingga nanti kan perlu dievaluasi setelah pemberian obat kejang, nanti dokternya akan lihat lagi, dulu pernah EEG tidak? Oh pernah dok, oh ini EEG-nya yang lama. Gitu. Ada follow up-nya lah. Ya, gitu. nanti di EEG lagi, apakah gelombang kejangnya masih di situ atau setelah ada penyebaran di tempat lain. EEG ini pakai seismik atau pakai apa sih ininya? Kalau CT scan pakai kayak ada gambar foto. Kalau CT scan X-ray ya kan? X-ray ya. Kalau EEG pakai ini aliran gelombang listrik biasa aja, Mi. Oke. Jadi nanti semua sel-sel kita tuh kan ada kayak beda potensialnya dan akan ada aliran-aliran listrik ya, termasuk otak, termasuk jantung, termasuk saraf-saraf yang ke seluruh tubuh juga. Iya, jadi hasil bacaannya tuh apa ya kayak gelombang. Oke.
Ya. Benar-benar kayak ada gelombang gempa gitu yang kayak Iya, ada gitu bacaannya. Ada gelombang paku, ada gelombang tajam, nanti ada dilihat dari arah mana. Itu udah pas PPDS saraf nanti ya, udah. Kalau berminat masuk neurologi ya Bang. Oke. Dan EEG ini ditanggung BPJS kok, jangan khawatir. Oh, EEG kalau CT scan? Ditanggung juga sih. Oh, CT scan sama EEG ditanggung BPJS. Tapi cost-nya beda banget ya, Feb ya? Cost-nya beda, ya. Lebih mahal CT scan jauh ya? Nggak mungkin, ya, lebih mahal CT scan. Nggak mungkin pula disebut di sini, nanti terbuka pula nanti. Jadi, kalau misalnya pasien-pasien yang, misalnya kayak warga-warga jauh yang bukan di kota lah gitu kan, suka, Dok, nggak ditanggung BPJS, nanti saya takut, nanti nggak kebayar kok. Dan biasanya pasien cukup percaya diri akhirnya ketika Feby bilang ditanggung BPJS, oh ya Dok, saya pakai kok BPJS saya, nanti saya mau di EEG gitu. Pasti dia mau kayak gitu. Oh, I see. Menarik. Ya, wah. Oke, kita lanjut soal 9, Dokter Kiki. Yang gampang aja lah ya. Semua, Ami tahu anemia kan, Mi? Anemia. Darah rendah ya? Kurang darah kali ya. Kalau darah rendah nanti balik ke hipertensi itu tadi. Itu tekanan darah, hipotensi. Kurang darah, kurang darah. Ya. Lebih tepatnya lagi kurang darah yang berupa sel darah merah ya, yang eritrositnya, yang hemoglobinnya yang semua anemia bisa diobati dengan zat besi. Betul apa salah? Semua anemia bisa diobati dengan zat besi. Tapi tergantung, maksudnya kan anemia tuh ada yang sickle cell ya kan. Kalau sickle cell kan karena bentuknya sabit gitu, berarti area surface buat mengikat oksigennya jadi kurang gitu kan. Ya kalau dikasih oksigen, dikasih zat besi ya nggak ngaruh juga karena udah ini kan. Jadi jawabannya B, tidak bisa. Tidak semua laki-laki. Nampak angkatan weh. Oke, tidak semua ya. Mungkin ada yang bisa. Betul ya? Betul. Mantap. Iya. Kalau ngomong anemia nih, pokoknya prinsipnya harus diketahui barangnya itu di tubuh cukup apa enggak. Yaitu salah satunya mungkin sickle cell tadi atau talasemi, mungkin tahu Mi? Talasemi itu mirip sama sickle cell, maksudnya bentuk selnya juga aneh. Hari ini hari talasemi loh. Oh ya? Hari talasemi sedunia hari ini. Oh, selamat hari talasemia sedunia. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nggak gitu ya? Ucapannya gimana? Bukan, ucapannya mudah-mudahan terapi untuk pasien-pasien talasemia mampu ditanggung oleh JKN kita. Amin. Apa DKM? Jaringan Kesehatan Masyarakat. JKN. Aku kira DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Ditanggung DKM. Dan semoga pemeriksaan analisa HB sudah menjadi protokol standar bagi semua orang yang belum tahu status talaseminya ya. Karena ada yang talaseminya tuh minor istilahnya, nggak terlalu yang HB-nya sampai rendah banget enggak, tapi kadang-kadang HB-nya 11, 10 gitu ya. Kayak gejalanya apa tuh, Ki? Gejalanya kurang jadi kurang berenergi atau gimana? Biasa, 5L, lemah, letih, lesu, lunglai, apalagi. Oh, oke. Kayak maleh gitu ya. Tapi kalau apa-apa males tuh kayaknya bukan itu kayaknya. Itu lebih ke ini ya, psikis ya. Iya. Biasanya berapa jam nih kita nih? Bentar, takutnya ya kali kita mau 3 jam di sini. Oh iya, udah jam 10. Oke lah, soal terakhir. Baiklah, soal terakhir. Apa yang mau aku tanyakan? Ya, ini soalnya mudah kok. Iya. Kalau ada orang tua dan sudah di atas 65 tahun, lansia, dia sering
lupa-lupa, pikun. Nah, misalnya dia dari udah ngeletakin kunci kamarnya tadi di mana gitu, terus dia lupa. Tapi kalau misalnya diajak kita cerita, Nek, di mana dulu sekolahnya, Nek? Kayak gitu. Oh, dulu sekolahnya di Bukit Tinggi. Itu nanti ya. Nah, terus sekolah di Bukit Tinggi, oh kawan dia usia tuh dulu gitu. Hafal banget ya, lancar banget. Hafal dia. Itu kita bilangnya apa sih gejala itu? A, amnesia, B, demensia. Terima kasih dok, B, demensia lah. Iya benar. Ada hubungannya sama dementor nak ini? Dementor, ya enggak juga sih, mungkin hubungan enggak langsung ya, karena dia memang menakutkan sih, menghilangkan semua kebahagiaan. Oh iya, orang-orang itu dia analoginya gitu ya, keren juga. Ya, karena memang orang-orang demensia yang banyak di dunia ini, kalau data epidemiologinya yang besar itu demensia Alzheimer, salah satu penyakit pada orang tua. Kalau yang tadi Fia ceritakan ilustrasinya yaitu tadi, dia nggak untuk memori yang jangka pendek yang barusan dia lakukan, dia tidak ingat gitu. Bahkan yang beratnya, ada orang tua, tiap 30 menit dia makan, dia nggak ingat karena dia udah makan tadinya gitu. Terus dia bilang dia belum makan, dia makan lagi. Tapi kalau misalnya kita merecall memori-memori lamanya, misalnya di mana dia sekolah, di mana dia tinggal, siapa temannya dulu waktu sekolah, itu masih ingat. Justru memori jangka panjangnya masih intak, masih bagus. Baik ya. Ya, demensia Alzheimer itu tidak mematikan sebenarnya bagi orang tua, tapi celakanya adalah kalau terjadi kecelakaan-kecelakaan ke orang tua tersebut. Yang kita takutkan misalnya pasien-pasien orang-orang tua dengan demensia Alzheimer, dia keluar rumah dia nggak tahu pulang lagi. Oh iya. Nanti udah sampai aja di perbatasan provinsi, udah sampai di situ, udah hilang gitu. Nah yang kayak gitu, dan itu kan yang sering membuat celakanya hal-hal yang seperti itu. Iya, jadi bukan apa ya, efek ininya, efek sosialnya gitu ya. Jadi karena ini kan. Dan quality of life kan, Feb ya? Iya, betul. Quality of life, ya. Mungkin dia nggak terlalu diungkapkan banyak, tapi dia sendiri udah, maksudnya, apa istilahnya, terganggu banget dengan kayak gitu, kadang bisa depresi, segala macam. Depresi, ya. Itu jadi, sejawat penyakit dalam itu sering mengkonsulkan pasien-pasien yang udah, pasien geriatri yang sudah bedridden, ujuk-ujuk udah pneumonia, ternyata misalnya pneumonia sudah perbaikan, terus nanti kita dipanggil untuk karena pasien ini ada riwayat pikun, perubahan perilaku, apakah demensia kayak gitu, demensia Alzheimer. Iya. Pasien demensia Alzheimer, orang-orang tua kita itu meninggalnya karena infeksi paru, bukan karena demensianya, karena dia sudah kayak maaf mungkin ada ya kalau misalnya keluarganya agak abai, jadi ya kayak gitu nggak terperhatikan lagi. Obatnya nggak teratur, ya. Ya nggak terperhatikan kebersihan gigi dan mulut pun nggak terperhatikan. Jadi mudah sekali dia jadi pneumonia. Ya, jadi pelajaran yang didapatkan kalau menemui demensia Alzheimer itu adalah ya kita harus baik sama orang tua, harus sabar. Karena mereka itu kembali lagi kayak kita kecil-kecil dulu. Anak-anak ya betul-betul diperhatiin, mainnya kemana, makannya apa, ya harus sabar kita, jangan. Biasanya kalau kami punya pasien demensia Alzheimer, biasanya Feby kumpulkan keluarganya supaya keluarganya bisa bagus nanti bahu-membahu karena nggak bisa dibebankan ke satu orang. Ya, jangan dimarahin nanti kalau dia nanti merepetisi cerita yang itu lagi, jangan. Karena itulah memori yang dia punya sekarang. Iya. Oke lah. Itu yang kadang-kadang susah dipahami sama orang. Dipahami, kasihan. Berapa grades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 80%. Berarti 4,0 ya IPK-nya ya? Masih A. Tapi kalau tahun pertama tuh biasa IPK berapa rata-rata? Itu pamalina. Bukan 4,0, 3, adalah 3, 80% dari 4, 3,2 ya?
Ya, 3,2 lah ya, Bang. Ya Kak ya, rata-rata orang. Iya. Ini rata-rata nih ya, rata-rata tahun pertama ya? 8 ya. Masih tinggi kami. Lewat ya, 3,5. Ada berapa yang soal gampang tadi kan soalnya? Iya. Iyalah. Biar ini, ya tahun pertama saya sudah berakhir, alhamdulillah. Ya, terima kasih ibu-ibu dokter sekalian atas waktunya. Selamat. Apa gimana? Selamat memasuki tahun kedua. Nah, biasanya antara tahun pertama sama tahun kedua tuh ngapain? Pulang kampung? Kalau aktivis kayak Kak Kiki tentu anak senat. Banyak ada kegiatan non akademisnya ya? Iya, penerimaan mahasiswa baru. Oh iya, betul. Oh iya. Apa namanya istilahnya kalau bukan memperlonco, apa namanya nih? MOS. Intinya dia memperkenalkan ke teman-teman mahasiswa baru. Apa Kak? Kalau kami dulu PSAU, pengenalan sistem akademik universitas. Kalau di UI-nya, kalau di sama di kampusnya gitu. PSAF, pengenalan sistem akademik fakultas. Buat maba-maba ini mahasiswa baru. Itu nanti 3 bulan itu ya, sekitar berapa tuh? Ada tahapannya lah, minggu-minggu pertama intens benar-benar pengenalan. Terus jadi, nanti kan udah mulai kegiatan perkuliahan, ada tugas-tugas dari senior yang lama. Jadi apa antara itu anak senat itu punya kerjaan. Oh iya. Aku juga antara tahun pertama sama tahun kedua nih belum ada ya, maksudnya shadowing ke dokter atau ke rumah sakit gitu belum ya? Tahun ketiga. Tahun ketiga ya, oke lah. Kalau dulu namanya junior clerkship. Oke. Tahun ketiga mungkin. Kalau aku tahun keempat itu. Oh iya Kak, oh iya. Aku kan masih kurikulum lama. Oh, I see. Oke, ada. Oh, oke, ngerti. Oke lah. Jadi insya Allah. Tapi ini ya enggak, aku takutnya nanti diprotes orang pula. Apa Mi, ini kuliah kedokteran tuh susah banget, disederhanakan jadi cuma satu video gini, enggak. Lagi buat esketan ya, eskedan. Ya kan? Eskedan. Ya nanti lanjutnya koas-koasan. Sarjana kedokteran sosial, media sosial. Enggak sarjana nanti kalau sarjana kan urusannya dikti loh. Apa kamu kok? Oh iya. Sarjana, ya kan? Eskedan, karena kalau esket beneran kepala pusing tidak karuan kan gitu. Oh gitu. Iyalah. Ya mudah-mudahan yang menonton bisa menikmati, bisa mengambil lessonnya. Tadi banyak sekali tadi yang saya tahu beneran, yang kaget itu saya diabetes ternyata nggak bisa sembuh. Itu yang satu poin yang saya ingat sekarang. Bisanya dikendalikan. Berdamailah dengan diabetes. Baik. Nangis pula orang diabetes nanti tak bisa sembuh. Iya, sorry. Bisanya dikendalikan. Iya. Berdamai dengan diabetes. Kondisi ya, bukan penyakit, kondisi diabetesnya. Baik. Oke. Kita akhiri, tapi nggak apa-apa, nanti aku habisin rekornya, kita ngobrol lagi juga nggak apa-apa. Oke ya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita ketemu di tahun kedua. Next week. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.